Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu tanggal 11 September 2019 itu adalah hari yang tidak terlupakan. Karena momen dimana aku ditinggalin pesawat teman-teman. Ini pertama kali dan kalau bisa tidak akan terulang lagi. Ceritanya begini teman-teman. Memang aku booking dadakan, yaitu 1 hari sebelum keberangkatan. Nah, karena ingin segera pulang kampung dan keegoisan aku juga, aku pilih tanggal booking esok harinya. Dan itu keberangkatan jam 5 subuh, pagi banget kan ya, dari Soekarno-Hatta ke Kuala Namu. And then pagi subuh aku bangun, yaitu jam setengah 4. Aku siap-siap dan finally jam 4 pesen Grab car menuju ke airport. Setengah jam kita nunggu Grab dan menuju ke sana menempuh 16 menit perjalanan. Buat check-in aku biasanya manual. Ini aku udah gugup banget soalnya 20 menit lagi dan belum dipanggil-panggil juga. Masih tetap antri. Aku masih santai, lalu petugasnya teriak, Pekanbaru, Pekanbaru. Saya lalu ke depan dan bilang, ini pesawat saya gimana mbak? Berangkat jam 5 subuh loh. Pas diperiksa katanya maskapainya sudah berangkat. Gak biasanya seperti ini, biasanya aman-aman aja. Memang sih kelebihan Citylink adalah on time. Tapi guys, aku panik dan kemudian menanyakan ke mbak-mbak tersebut, lalu gimana nih mbak? Kita sudah tidak bisa bantu. Kalau untuk reschedule silakan order lagi tiketnya. What? Singkat cerita, setelah saya ngomel-ngomel, saya menuju customer service maskapai tersebut untuk mendapatkan informasi. Ternyata nihil, customer service-nya juga sama. Untuk kembalian uang itu 0% mbak. Kalau gue gak jadi berangkat, terus duit gue gak dibalikin gitu. Tolong dong pengertiannya mbak, mas. Saya dari daerah, saya tidak punya uang, and then saya benar-benar minta tolong banget. Dia jawab gini, mbak, prosedurnya sudah seperti itu. Untuk pengembalian uang itu 0%. Dan silakan mbak order lagi di jam 2 siang. Satu tiketnya 1.700.000 rupiah. Hah? Ya Allah, aku dosa apa, kenapa bisa begini? Aku keluar dari ruangan lalu menghubungi tiket.com yang aku pesen tiket itu, dan bla bla bla. Mereka juga sama, nggak bisa di schedule dan nggak bisa refund. Oke, fix. Uang aku angus 1.380.000. Di situ aku benar-benar galau. Aku nggak pegang uang sebanyak itu lagi. Lalu aku putusin buat naik bus karena harganya juga terjangkau pada kondisi kantong aku saat itu. Aku naik Damri ke Kalideres, ternyata mereka nggak ada jalur ke sana. Akhirnya aku pilih deh ke terminal Kampung Rambutan. Dari bandara ke terminal Kampung Rambutan bayar 40.000. Aku telepon Kak Gita, temen aku, karena nggak jauh dari kosannya. Aku minta tolong buat beliin tiket aku, dan itu nggak tahu apakah mobil yang berangkat pada hari itu ke Medan ada apa enggak. Alhamdulillah Rizky anak soleh, aku diantar ke loket ALS dan akhirnya dapat tiket hari ini jam 2 siang. Aku bayar satu tiket 550.000, 3 hari 3 malam. Alhamdulillah Kak Gita datang dan beli es krim di terminal seharga 10.000. Buset, mahal banget. Aqua botol aja yang kecil itu 8.000. Haha, mehong ya. Kak Gita pergi karena masih ada urusan dan aku masih stay di terminal nunggu sampai keberangkatan. Dari jam 8 sampai jam 2 siang aku duduk di sana. Kalian bayangin aja, itu sungguh melelahkan dan masih mikir kenapa bisa terjadi kejadian tadi subuh. Sambil ngechat temen-temen dan takut banget karena baru pertama kali naik bus. Kira-kira ada yang berani kayak aku sejauh itu perjalanannya, Jakarta ke Aceh. Alhamdulillah aku dipertemukan dengan sesosok perempuan di bus itu dan nyambung banget ceritanya. Akhirnya aku dapat temen deh, namanya Sahara. Nah, dari Kampung Rambutan kita ke loket ALS cabang Jatinegara. Di sana busnya mampir untuk menjemput beberapa penumpang dan semua kursi penuh oleh orang Sumatera semua. Senang juga sih bisa bergabung di bus ini bersama saudara-saudara Sumatera. Kesel sih, busnya lama banget. Jam 5 sore kita baru start dari Jatinegara tujuan ke Pelabuhan Merak.
Sebelum sampai ke pelabuhan busnya, mampir ke rumah makan dan kalian tahu apa? Minuman mineral harganya Rp5.000, itu standar banget. Tapi kalau makan dari Rp25.000 sampai Rp45.000. Plus setiap masuk toilet harus bayar Rp2.000. Kalau ke musola itu bayar Rp3.000. Wajar nggak ya? Oke, next sampai ke pelabuhan, alhamdulillah dapat tempat duduk di atas dan di setiap kursi panjang itu disediakan bantal. Ups, tapi kalian tahu nggak, bantal yang kalian pakai itu beberapa menit kemudian salah seorang datang dan minta bayaran. Itu bantal seharga Rp5.000. Wah, hidup serba bayar ya. Untung charger di kapal gratis, jadi aku bisa numpang deh. Wah, kakak. Jam 11 malam guys, kita di kapal penyeberangan Bandar Lampung. Jadi nggak bisa lihat pemandangan yang jelas, sayang banget ya. Dan kurang lebih 2 jam kita sampai ke pelabuhan Bandar Lampung. Jadi aku terpaksa naik kapal, tapi nggak apa-apa sih, ada hikmahnya. Kenapa? Karena aku kan biasanya tuh naik pesawat, sekarang naik darat. Jadi tahulah perjalanannya seperti apa kalau naik darat, dan aku bandingin sama udara. Next, lanjut lagi tripnya. Oh ya teman-teman, sekarang aku bagian cewek single. Kalau bisa temen di sebelahnya juga cewek ya. Kalau cowok ya sama cowok. Soalnya perjalanan jauh banget, jadi kalian harus leluasa geraknya nanti di bus itu. Nah, ALS ini jam-jam sholat kita mampir ke masjid untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Paginya kita di Palembang teman-teman. Di sana mandi dan sarapan juga. Masih tetap sama, harga porsi nasinya Rp25.000 sampai Rp40.000. Dan mandi tetap bayar loh. Walaupun toilet itu punya rumah makan itu sendiri. Rp2.000 guys, biasa. Sorenya kejadian aneh banget, bus kita tiba-tiba berhenti, tapi aku masih lelap dengan tidur. Aku setengah bangun setengah tidur. Ternyata bus kita mengalami kecelakaan. Ada mobil yang menyerempet bus kita dan lampu belakangnya pecah. Ya keserempet mobil lain, jadi kita masih berapa menit untuk sementara perbaikan. 1 jam untuk perbaikan tersebut. Sudah masuk malam kedua teman-teman. Di sana berhenti lagi, aku lupa nama tempatnya dan bayar lagi toiletnya Rp2.000 guys. Kirain besok paginya sampai di mana masih di Palembang, ternyata masih di Palembang. Dia tadi guys, sementara udah pakai kalau apa aja sama pakai berat. Aduh, nggak tahu dah. Kalau yang terapa ya? Doain ya guys, besok Palembang. Tetap Jangan semangat. lupa like, comment, and subscribe. Iya, thank you. Teman-teman, sekarang udah persinggahan ke berapa ya? Ke berapa? Masih ingat nggak? Itu udah Ketiga. Ketiga. Yakin ketiga? Udah bawa 5 kali. Lupa gue guys. Ketiga ini hari keduanya. Hari kedua kan kita ini. Hari kedua ketiga. Ketiga Kan ini Rabu, hari ini Kamis. Jumat sekarang. mah. Ya, ini Jumat guys. Oh my god, udah 3 hari. Jadi habis ya, istirahat sebentar dan sekarang lanjut perjalanan lagi. Oke, next paginya kita mampir di rumah makan Sumatera Barat. Lokasinya aku tidak ingat persis. Di sana mandi lagi untuk hari ketiga. Makan dan sholat seperti biasa, tetap bayar Rp2.000 guys. Sudah mulai memasuki Sumatera Utara nih. Oh ya teman-teman, di sana salah satu penumpang kehilangan HP saat dicas dititip di rumah makan tanpa pengawasan oleh orang tersebut. Akhirnya beliau panik dan masih tidak percaya di perjalanan. Terus kita tiba berhenti dan semua kita diperiksa. Ke berapa ya? Ketiga hari. Depok
pakai jas. Rabu, Nyampe juga belum. Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang Jumat sore. Inilah kebersamaan kita. Banyak orang-orang. Enjoy your trip, guys. Teman kita lagi di kota Nopan. Nah, saat ini lagi pemberhentian. Soalnya ada yang kehilangan, jadi mesti dicek semuanya. Kehilangan handphone, jadi mesti hati-hati banget. Jagain barang-barang kita. Jagain barang-barang kita dengan baik. Jangan sampai lalai. Nah ini nih teman-teman, kalau berpergian mesti selalu was-was dan jaga barang bawaan kalian supaya tidak kehilangan. Karena Parangsi pun lebih dekat dari Aceh, akhirnya aku nggak jadi turun di Medan karena nanti terlalu muter-muter. Akhirnya aku turun deh di Padang Sidempuan bersama teman sebelah aku tadi. Dia masih orang sana. Aku lanjut mobil kecil lagi menuju ke Sibolga. 2 jam dari Padang Sidempuan. Aku bayar 40.000 karena barang bawaan aku lumayan banyak. Pas banget itu jam 11 malam aku sampai di Sibolga. Aku nginep 1 hari di rumah tante aku di sana dan keesokan harinya aku berangkat lagi ke Aceh Singkil. Sibolga ke Aceh Singkil itu menempuh 7 jam perjalanan. Jadi aku berangkat pagi jam 10, nyampenya jam 4 sore. Ongkosnya 110.000. So, total pengeluaran aku dari Jakarta ke Aceh Singkil adalah kurang lebih 800.000. Kalau kalian bisa hemat, bisa aja sih lebih murah dari pengeluaran aku. Segitu aja dulu deh, semoga bermanfaat ya teman-teman. Love you so much, bye.